Hai, kembali lagi bersama saya, Sari Roma Ida Sihite, NIM 18011111657. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dampak COVID-19 terhadap sosial ekonomi masyarakat. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ya dengan kata COVID-19. Siapa di sini yang belum tahu apa itu COVID-19? Sedikit saya menjelaskan mengenai COVID-19. COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus yang juga sering disebut virus corona. Virus ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia hanya dalam beberapa bulan. Penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu, diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularannya bisa melalui cara-cara berikut. Yang pertama yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 bersin atau batuk. Lalu yang kedua adalah memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19. Dan yang ketiga, kontak jarak dekat kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa mengenakan masker. Sejak kasus COVID-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika COVID-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di beberapa daerah dengan tingkat penyebaran tertinggi seperti Jabodetabek. Akibat kasus corona ini, pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan social distancing, mengeluarkan himbauan untuk work from home bagi pegawai, memberlakukan pembatasan wilayah, membangun rumah sakit khusus untuk penanganan COVID-19, dan lain sebagainya. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini, serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya pun langsung terasa oleh masyarakat. Masalah sosial sendiri merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Semakin hari permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat COVID-19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Ada beberapa masalah sosial ekonomi yang terjadi akibat COVID-19. Di antaranya yaitu pertama, kelangkaan barang. Sejak jumlah korban COVID-19 terus meningkat di Indonesia, beberapa barang menjadi langka di pasaran. Bukan hanya langka, namun barang tersebut dijual berkali-kali lipat dari harga semula sebelum adanya kasus corona di Indonesia. Beberapa barang yang menjadi langka seperti masker, hand sanitizer, cairan pembunuh kuman, dan APD. Barang-barang tersebut kini dijual dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan harga semula. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, di mana ketika permintaan meningkat, namun barang semakin menipis, maka harga akan semakin meningkat. Bahkan, masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke atas ada kecenderungan memborong barang-barang tersebut sehingga adanya penumpukan barang,
Namun bagi masyarakat menengah ke bawah justru tidak dapat memiliki barang tersebut. Bukan hanya terjadi pada alat-alat pelindung diri, masyarakat juga berbondong-bondong membeli barang-barang kebutuhan pokok dengan jumlah banyak. Seiring dengan adanya isu lockdown di Indonesia, penimbunan barang akibat terjadi sesuatu yang darurat ini disebut dengan panic buying. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance atau yang biasa disebut INDEF, Eni Sri Hartanti mengatakan bahwa perilaku panic buying disebabkan oleh faktor psikologis terjadi akibat informasi tidak sempurna atau menyeluruh yang diterima oleh masyarakat. Kurangnya informasi tersebut menyebabkan masyarakat panik sehingga merespon dengan belanja secara masif dalam upaya penyelamatan diri. Kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat yaitu khawatir harga naik jika tidak segera belanja dan khawatir barang akan segera habis. Lalu selanjutnya ada disorganisasi dan disfungsi sosial. Jika mengamati berita yang beredar belakangan ini, ada fakta sosial menarik yang terjadi di masyarakat. Fakta menarik tersebut yaitu adanya prasangka dan diskriminasi terhadap korban COVID-19. Prasangka dan diskriminasi ini disebabkan oleh ketakutan masyarakat terhadap situasi yang tidak menentu akibat penyebaran virus corona. Hal ini terlihat jelas dari sikap masyarakat yang menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain, menghindari salaman, menghindari perkumpulan, dan lain-lain. Sikap masyarakat ini berawal dari adanya prasangka yang sehingga kemudian memunculkan sikap diskriminatif. Prasangka dan diskriminatif ini merupakan perwujudan dari disorganisasi sosial. Kasus COVID-19 ini bukan hanya menyebabkan disorganisasi sosial, namun juga menyebabkan disfungsi sosial. Disfungsi sosial terjadi ketika seseorang tidak mampu menjalankan fungsi sosial yang sesuai dengan status sosial akibat rasa takut terhadap COVID-19. Contoh nyata disfungsi sosial dapat terlihat pada sikap masyarakat yang mulai membatasi jarak dengan orang lain serta tidak mau menolong orang lain karena khawatir terkena COVID-19. Salah satu contohnya yaitu masyarakat di daerah Sawangan, Kota Depok menolak penggunaan pemakaman umum di daerahnya untuk kuburan korban COVID-19. Itu terjadi pada tanggal 30 Maret tahun 2020. Masyarakat sangat khawatir jika mayat yang dikuburkan tetap dapat menyebarkan virus corona di daerahnya. Padahal, jenazah yang sudah diproses dengan baik di rumah sakit dengan menggunakan berbagai pelindung seperti disinfektan dan peti khusus tidak akan menyebabkan penyebaran virus corona. Disfungsi sosial ini membuat individu justru mengalami gangguan pada kesehatannya. Dalam perspektif sosiologi kesehatan, seorang disebut sehat jika kondisi fisik, mental, spiritual, maupun sosial dapat membuat individu tersebut menjalankan fungsi sosialnya. Namun, jika kondisi ini terganggu, maka seseorang tersebut dinyatakan sakit. Dalam kasus COVID-19, sakit yang dimaksud adalah sakit secara sosial. Menurut Salker Parson dalam bukunya The Social System, sakit bukan hanya kondisi biologis saja, tetapi juga peran sosial yang tidak berfungsi dengan baik. Parson melihat sakit berbagai bentuk perilaku menyimpang dalam masyarakat karena yang sakit tidak dapat memenuhi peran sosialnya secara normal. Disorganisasi dan disfungsi sosial inilah yang merupakan wujud nyata dari sakit secara sosial. Dan yang ketiga yaitu tindakan kriminal. Masalah COVID-19 juga dikhawatirkan berdampak pada peningkatan tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang dilakukan bisa beragam seperti pencurian, alat pelindung diri yang tengah langka saat ini, pembuatan hand sanitizer atau disinfektan palsu yang justru membahayakan kesehatan, penipuan harga bahan pokok, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya yaitu kasus PNS di Cianjur yang tertangkap mencuri 20.000 masker. Itu terjadi pada tanggal 26 Maret tahun 2020. Tindakan kriminal yang lebih besar lainnya seperti perampokan, pembunuhan, penjarahan mungkin bisa saja terjadi jika situasi semakin tidak terkendali. Dan yang keempat yaitu melemahnya sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar bagi pendapatan daerah maupun bagi peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat. Sektor pariwisata ini terkait dengan hotel, restoran, tempat wisata, dan lain-lain.
Namun, sejak kasus COVID-19 meningkat, berbagai tempat wisata harus ditutup dalam waktu yang belum ditentukan demi mencegah penyebaran corona. Dengan ditutupnya berbagai tempat wisata, otomatis akan mempengaruhi pada pendapatan daerah dan khususnya pendapatan masyarakat bagi daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai penyumbangan pendapatan. Selain itu, penutupan tempat wisata juga berpengaruh pada para pekerja yang juga mengandalkan pemasukan dari sektor pariwisata, terutama pekerja sektor informal yang menghasilkan tidak tetap. Dan yang kelima, angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Kasus corona di Indonesia telah hampir mengumpulkan kegiatan ekonomi masyarakat. Sejak pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti work from home, pembatasan wilayah, dan penutupan berbagai tempat pabrik. Dengan berbagai masalah sosial ekonomi tersebut, pemerintah Indonesia berupaya untuk memulihkan kondisi, salah satunya dengan memberikan intensif sebagai stimulus bagi masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah tengah menyiapkan stimulus ekonomi jilid 3 yang akan difokuskan untuk sektor kesehatan dan menjangkau jaring sosial. Aliran bantuan ini akan disalurkan melalui program-program pemerintah seperti program Keluarga Harapan, kredit usaha rakyat, kredit ultramikro, kartu sembako, hingga program bantuan pangan non-tunai. Namun, pemerintah juga bukan hanya perlu memperhatikan kesejahteraan masyarakat dalam hal ekonomi saja. Pemerintah juga harus memperhatikan sisi sosial dan psikologis masyarakat. Hal ini karena kesejahteraan sosial bukan hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan ekonomi, namun juga kebutuhan sosial dan psikologis berupa ketenangan dan keamanan bagi masyarakat. Salah satunya dengan terus membatasi informasi tidak benar atau hoaks yang dapat meresahkan masyarakat dan memberikan informasi yang dapat memberikan semangat dan energi positif bagi masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, baik yang terdampak corona maupun yang tidak, akan tetap terjamin hingga kasus corona ini selesai. Baiklah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, kita sudah sama-sama tahu ya apa saja dampak yang disebabkan dari COVID-19 ini terhadap sosial ekonomi masyarakat. Nah, bukan hanya pada sosial ekonomi masyarakat loh, dampaknya ini banyak pada pendidikan dan banyak lagi. Jadi teman-teman, untuk kita di rumah, mari kita bantu pemerintah dengan mengurangi adanya COVID-19 ini untuk mencegah penyebaran virus corona dengan cara tetap menggunakan masker dan tetap menggunakan hand sanitizer kemanapun kita pergi. Oke teman-teman, jaga diri dan stay healthy. Bye-bye!